Selamat pagi Bu dosen, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi kami. Yang pertama, pembelajaran adalah suatu aktivitas atau suatu proses mengajar dan belajar. Aktivitas ini merupakan proses komunikasi dua arah antara pihak guru dan peserta didik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran dalam membelajarkan peserta didik dengan menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Aktivitas pembelajaran merupakan aktivitas manusia sebagai makhluk berbudaya atau pendidikan sebagai gejala budaya, memberikan konsekuensi bahwa perbaikan dalam pembelajaran terus dilakukan. Selanjutnya, apa itu landasan belajar? Landasan teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran siswa itu. Berdasarkan teori belajar, diharapkan suatu pembelajaran dapat lebih meningkatkan perolehan siswa sebagai hasil belajar. Yang pertama, peran landasan filosofis, yang kedua peran landasan sosiologis, dan yang ketiga peran landasan psikologis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. B. Prinsip-prinsip pembelajaran. Pengetahuan tentang teori prinsip-prinsip pembelajaran dapat memberikan kemudahan bagi guru dalam memilih tindakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dengan mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran, guru memiliki sikap dan mampu mengembangkannya dalam rangka meningkatkan kualitas belajar siswa. Ada beberapa prinsip yang perlu diketahui dan dikembangkan oleh guru dalam upaya mengoptimalkan kegiatan pembelajaran, yaitu prinsip perhatian dan motivasi. Nah, prinsip perhatian dan motivasi ini dalam proses pembelajaran memiliki peran yang sangat penting sebagai langkah awal yang memicu aktivitas belajar. Untuk memudahkan perhatian siswa, maka perlu kiranya didukung sebuah rancangan bagaimana menarik perhatian siswa dan proses pembelajaran. Yang kedua, prinsip keaktifan. Prinsip keaktifan kecenderungan psikologis saat ini menyatakan bahwa anak adalah makhluk yang aktif. Anak memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu, memiliki kemauan dan keinginan. Keinginan untuk belajar. Kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku siswa. Yang berikut prinsip keterlibatan langsung atau pengalaman. Terkait dengan prinsip ini berhubungan dengan prinsip keaktifan, bahwa setiap individu harus terlibat secara langsung untuk mengalami hal apa saja yang perlu dipelajari. Ini sejalan dengan pernyataan seperti bahwa ini pendekatan pembelajaran yang mampu melibatkan siswa secara langsung akan menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang berikut prinsip pergaulan. Prinsip pergaulan ini merupakan teori yang dapat dijadikan sebagai petunjuk pentingnya prinsip pengulangan dalam pembelajaran, antara lain balas dicermati dari dalil-dalil belajar yang dilakukan oleh Edwin Tordiges 1974-1949. Kesimpulan penelitiannya telah menunjukkan 3 dalil belajar tersebut. Yang berikut prinsip tantangan. Prinsip tantangan bahwa siswa dalam setiap situasi belajar
berada dalam suatu medan atau lapangan psikologis. Dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan harus mencapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa dihadapkan kepada sejumlah hambatan-hambatan atau tantangan. Itu pembelajaran materi atau bahan belajar, maka timbul motif untuk mengatasi hambatan tersebut dengan mempelajari bahan-bahan tersebut. Yang berikut prinsip balik dan penguatan. Prinsip balik dan penguat ini prinsip belajar yang berkaitan dengan balik dan penguatan, terutama ditekankan oleh teori belajar operandi Conditions dari B.F. Skinner. Pada teori conditioning yang diberi kondisi adalah stimulusnya, sedangkan pada operan conditioning yang berkuat adalah responnya. Terakhir, prinsip perbedaan individu. Prinsip perbedaan individu, prinsip pembelajaran individu dalam belajar, yaitu bahwa proses belajar yang harus terjadi pada saat individu berbeda atau dengan yang lain baik secara fisik maupun psikis. Untuk itu, dalam proses pembelajaran mengandung implikasi bahwa setiap siswa yang harus dibantu untuk memahami kekuatan dan kelemahan dirinya dan selanjutnya mendapatkan perilaku dan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa itu sendiri. Berikut berikut implikasi prinsip pembelajaran. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Implikasi bagi siswa dituntut untuk memberikan perhatian terhadap sesuatu rangsangan yang mengharapkan ke arah tujuan belajar. Adanya tuntutan untuk selalu memberikan perhatian ini menyebabkan siswa harus membangkitkan perhatiannya kepada segala pesan yang dipelajari. Implikasi bagi guru itu merangsang atau menyiapkan bahasa yang menarik, mengkondisikan proses belajar aktif, mengupayakan pemenuhan kebutuhan siswa di dalam belajar. Misalnya kebutuhan untuk dihargai dan tidak merasa tertekan. Yang kedua, keaktifan. Implikasi bagi siswa itu berwujud perilaku seperti mencari sumber informasi yang dibutuhkan, menganalisa hasil percobaan, ingin tahu hasil dari suatu reaksi kimia, karya tulisan, pembuatan clipping, dan perilaku lainnya. Sedangkan implikasi bagi guru adalah memberikan kesempatan melakukan pengamatan, penyelidikan suatu inkurir dan eksperimen, serta memberikan tugas individual dan kelompok melalui contoh guru. Yang berikut, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Implikasi bagi siswa. Dengan keterlibatan langsung ini secara logis akan menyebabkan siswa memperoleh pengalaman. Contohnya, siswa melakukan reaksi kimia pada suatu zat. Sedangkan implikasi bagi guru adalah keterlibatan langsung ini secara logis akan menyebabkan siswa memperoleh pengalaman. Contohnya, siswa melakukan reaksi kimia pada zat. Itu yang berikut, pergaulan. Implikasi bagi siswa. Implikasi adanya prinsip pergaulan bagi siswa adalah kesadaran siswa untuk bersedia mengerjakan latihan-latihan yang berulangan untuk satu macam permasalahan, dan semoga siswa tidak merasa bosan dalam perhatian pergaulan. Implikasi bagi guru. Merancang kegiatan pergaulan dan mengembangkan soal-soal latihan dan bervariasi. Yang berikut, tantangan. Implikasi bagi siswa. Implikasi prinsip tantangan bagi siswa adalah tuntutan yang dimiliki dan kesadaran pada diri siswa untuk adanya kebutuhan untuk selalu memproses dan mengolah pesan. Siswa juga harus memiliki keingintahuan terhadap segala permasalahan yang dihadapi.
Implikasi bagi guru yaitu memberikan tugas-tugas pemecah masalah kepada siswa untuk balik dan penguatan. Yang berikut balik dan penguatan. Implikasi bagi siswa. Cara pencobaan jawaban dengan kunci jawaban dan menerima kenyataan terhadap nilai yang dicapai. Implikasi bagi guru, memberikan kepada siswa jawaban yang benar serta mengkoreksi sekaligus membahas pekerjaan siswa. Yang terakhir, perbedaan individu. Implikasi bagi siswa, menentukan tempat duduk di kelas, menyusun jadwal pembelajaran. Implikasi bagi guru, para siswa harus terus didorong dalam memahami potensi dirinya dan untuk selanjutnya mampu merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan. Mungkin presentasi yang kami punya sampai di sini. Sekian dari kami. Terima kasih.